Yasmin duduk di ruang keluarga mewahnya yang dingin oleh AC, menatap kosong ke arah pintu kaca yang menghadap taman belakang. Usianya baru menginjak 30, tapi sudah sering menerima tatapan kasihan dari orang tua dan kerabat. Kapan nikah? Sudah seperti salam, wajib tiap kumpul keluarga. Masalahnya, perjalanan cintanya selalu kandas. Pria yang datang, entah ujungnya berselingkuh, memanfaatkan uangnya, atau tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Terakhir, ia bahkan diputuskan lewat pesan singkat. Luka itu masih membekas. Malam itu, sambil mengaduk es teh, Yasmin menatap dirinya di cermin besar ruang tamu. Kalau aku terus begini, nggak akan ada yang benar-benar tulus, gumamnya. Lalu sebuah ide muncul. Ia akan pura-pura lumpuh, duduk di kursi roda, menunggu di pinggir jalan yang sepi tapi tetap aman, lalu ia akan terjatuh, menciptakan momen dramatis. Jika ada pria yang mau menolongnya tanpa jijik atau mundur saat tahu ia janda lumpuh, berarti orang itu mungkin tulus. Kalau dia nggak lari, aku nikahin, ujarnya sambil tersenyum jahil. Keesokan paginya, Yasmin memesan kursi roda lipat secara online. Ia juga membeli dress mini tipis warna hijau, memastikan tampil cantik meski dalam peran barunya. Sore itu, ia berlatih memakai kursi roda di halaman rumah. Meski susah, ia tetap lanjut. Ini demi menguji ketulusan cinta. Orang tuanya tidak tahu rencana ini. Mereka hanya mengira Yasmin sedang sibuk dengan pekerjaannya. Yasmin sengaja menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Ia tahu kalau orang tuanya tahu, mereka pasti akan melarang. Hari H pun tiba. Di jalanan yang cukup sepi, tapi masih ada lalu lalang. Yasmin mendorong kursi rodanya, pura-pura kesulitan. Nafasnya sengaja dibuat terengah-engah. Lalu, bruk, ia menjatuhkan diri ke aspal. Kursi rodanya terguling. Beberapa orang hanya melirik dan lewat begitu saja. Yasmin menggigit bibir, menahan rasa malu. Sampai akhirnya, seorang pria tinggi berkaus lusuh melangkah cepat ke arahnya. Mbak, nggak apa-apa. Suaranya serak tapi terdengar tulus. Yasmin mengangkat wajahnya. Di balik sinar sore, ia melihat sepasang mata yang tidak berpaling dari dirinya. Yasmin menatap pria itu dari dekat. Wajahnya tidak tampan seperti model iklan, tapi ada ketenangan yang jarang ia temui. Kaosnya lusuh, celananya sedikit kotor, dan bau keringat samar tercium. Namun, tatapan matanya benar-benar fokus padanya, bukan pada kursi roda atau kakinya. Aku nggak apa-apa, ucap Yasmin, berusaha tetap dalam karakter. Ia mencoba mendorong tubuhnya bangkit, tapi pura-pura gagal. Aku nggak bisa berdiri. Pria itu segera mengulurkan tangan. Sini, saya bantu. Kursinya biar saya betulkan dulu. Tangannya sigap menegakkan kursi roda. Lalu, dengan hati-hati, ia mengangkat Yasmin, meletakkannya kembali di kursi. Gerakannya mantap, tapi tidak kasar. Nama saya Rian, ucapnya singkat. Yasmin, jawabnya sambil tersenyum tipis. Maaf merepotkan. Rian menggeleng. Saya kebetulan lewat. Mbak tinggal di sekitar sini? Yasmin mengangguk pelan, tapi tidak menyebutkan rumahnya yang sebenarnya hanya berjarak 2 kilometer. Iya, saya di sini sendirian. Suami saya sudah meninggal. Kalimat itu ia ucapkan perlahan, seolah menyimpan luka lama. Biasanya, bagian ini membuat pria mulai mundur, tapi Rian hanya mengangguk, tanpa ekspresi jijik atau kasihan berlebihan. Kalau begitu, biar saya antar sampai rumah. Bahaya kalau sendirian di jalan. Yasmin terdiam sesaat. Rencana awalnya hanya ingin menguji, bukan langsung dibawa pulang oleh pria asing. Tapi tatapan Rian terlalu tulus untuk ditolak. Baik, tapi cuma sampai depan komplek ya. Sepanjang perjalanan mendorong kursi roda, Rian tidak banyak bicara. Sesekali ia bertanya apakah Yasmin nyaman, atau apakah rodanya terlalu berat. Tidak ada gombalan murahan, tidak ada tatapan menjelajah tubuh. Sesampainya di depan komplek, Yasmin berkata, "Terima kasih banyak Rian, kalau mau, kita bisa ketemu lagi." Rian menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Boleh, saya kerja dekat sini, jadi gampang." Yasmin mengangguk.
pura-pura tenang, padahal di dalam dadanya ada rasa aneh. Rian berbeda. Tapi, di balik ketulusan itu, Yasmin merasa ada sesuatu yang Rian sembunyikan, sesuatu yang belum ia mengerti. Sejak pertemuan itu, Yasmin tak bisa menghapus bayangan Rian dari pikirannya. Pria itu berbeda dari kebanyakan yang pernah ia kenal. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada basa-basi yang dibuat-buat. Hanya sikap tenang yang entah kenapa terasa menenangkan. Keesokan harinya, Yasmin duduk di mobil pribadinya, kali ini tanpa kursi roda, memantau dari kejauhan. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Rian. Dari informasi singkat kemarin, ia tahu Rian bekerja dekat sini, tapi tidak jelas di mana. Ia menunggu di ujung jalan komplek. Tak lama, Rian lewat, mengenakan kemeja tipis dan celana kain. Bukan penampilan orang kantoran mapan, tapi cukup rapi. Yasmin menyalakan mobil pelan, membuntutinya. Rian berjalan ke arah sebuah toko material kecil di pinggir jalan besar. Yasmin memarkir mobil agak jauh, lalu mengamati. Rian tampak sedang mengangkat tumpukan semen, berbicara sebentar dengan pemilik toko. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi ia bekerja tanpa mengeluh. Jadi dia cuma pekerja toko. Gumam Yasmin, sedikit terkejut. Bukan masalah status pekerjaan, tapi ia tidak menyangka pria setenang itu hidup dengan pekerjaan berat. Siang itu, Rian keluar dari toko, berjalan ke warung makan sederhana di sebelahnya. Yasmin memberanikan diri turun dari mobil. Ia masih ingin menguji. Kali ini, ia duduk di kursi roda, mendorong pelan ke arah warung. Saat melihatnya, Rian terkejut. "Mbak Yasmin, kok di sini?" Yasmin tersenyum manis. "Lagi keluar beli makan." Kebetulan ketemu." Rian mengangguk, lalu mempersilakannya duduk di meja yang sama. "Mau saya pesankan?" tanyanya ramah. Obrolan mengalir sederhana. Yasmin menanyakan pekerjaannya, dan Rian menjawab tanpa malu. "Saya kerja di toko material. Gajinya nggak besar, tapi cukup buat hidup." Jawaban itu membuat Yasmin diam lama. Dalam hati, ia mulai ragu. Bagaimana kalau ternyata pria tulus ini justru membuatnya jatuh hati? Tapi kehidupannya terlalu jauh berbeda. Saat pulang, Yasmin melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dompet Rian, ada foto seorang perempuan muda terselip. Wajahnya asing, tapi tatapan matanya begitu hangat. Yasmin tahu, misteri Rian baru saja dimulai. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Yasmin dipenuhi bayangan foto di saku Rian. Wajah perempuan muda itu tidak dikenalnya, tapi ada sesuatu pada senyumnya, hangat, seperti kenangan manis. Malamnya, Yasmin duduk di teras rumah sambil memutar-mutar gelas teh. Siapa dia? Pacarnya, istrinya, atau tunangan? Gumamnya. Jika benar Rian masih terikat dengan orang lain, maka seluruh uji ketulusan ini hanya akan menjadi sia-sia. Keesokan harinya, Yasmin kembali ke toko material dengan alasan membeli beberapa pot bunga. Ia datang dengan kursi roda, tetap memerankan Yasmin sang janda lumpuh. Rian menyambutnya hangat, lalu membantu memilih barang. Tiba-tiba, Yasmin memberanikan diri bertanya, "Foto perempuan di dompetmu itu, siapa?" Rian berhenti sebentar, lalu tersenyum samar. "Oh, itu adik saya. Namanya Rara." Jawaban itu melegakan sekaligus menimbulkan tanda tanya baru. "Adik? Lalu kenapa ia membawa fotonya kemana-mana?" Yasmin mencoba terdengar santai. "Kalian dekat ya?" "Dulu, iya," jawab Rian singkat. Tatapannya tiba-tiba kosong, seolah terseret ke masa lalu. "Sekarang, sudah nggak bisa lagi." Yasmin menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Namun, rasa penasaran itu seperti api kecil yang mulai membakar. Ia tahu, di balik senyum tenang Rian ada luka yang dalam. Mereka mengobrol sebentar sebelum Yasmin pamit. Tapi, di dalam mobil, ia memutuskan satu hal. Ia harus tahu cerita sebenarnya tentang Rara. Malam itu, Yasmin mencari informasi lewat internet. Mengetik nama Rian, disertai kata toko material dan lokasi. Tidak banyak yang muncul. Hanya satu artikel berita lama, 2 tahun silam, tentang kecelakaan motor di jalan kota.
Salah satu korbannya bernama Rara, berusia 22 tahun. Jantung Yasmin berdegup. Adik yang dibawa, fotonya ternyata sudah meninggal. Pertanyaannya sekarang, kenapa Rian tidak menceritakan itu? Dan lebih aneh lagi, mengapa di berita disebutkan kecelakaan itu melibatkan 2 orang, tapi hanya Rara yang meninggal? Siapa orang kedua yang selamat? Keesokan harinya, Yasmin memutuskan untuk kembali bertemu Rian. Tapi kali ini tanpa rencana membeli apapun, ia hanya ingin mengobrol. Pagi itu, ia mengenakan dress biru muda, rambutnya diikat setengah, dan duduk di kursi roda di depan toko material, menunggu Rian selesai menata barang. Saat melihatnya, Rian sedikit terkejut. Pagi-pagi udah nongol aja. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Yasmin? Bukan mau beli, cuma mau ngobrol. Kalau nggak ganggu, jawab Yasmin, mencoba terdengar santai. Rian ragu sejenak, lalu duduk di bangku kayu di depannya. Mereka berbincang ringan tentang cuaca, pekerjaan, dan makanan favorit. Yasmin sengaja mengarahkan pembicaraan ke keluarga. Aku cuma punya satu adik, namanya Rara, kata Rian akhirnya suaranya mulai pelan. Kami dulu dekat banget, tapi 2 tahun lalu dia kecelakaan. Yasmin menahan napas. Aku turut berduka. Rian menatap jauh ke arah jalan. Hari itu, aku yang nyetir motornya. Kalimat itu membuat Yasmin terdiam. Jadi, kamu selamat? Iya, dan sejak hari itu, aku nggak pernah maafin diri sendiri. Makanya aku selalu bawa fotonya, supaya aku nggak lupa kalau ada orang yang aku gagal jaga, ucap Rian lirih. Yasmin merasakan sesak yang aneh di dadanya. Rian bukan hanya pria sederhana, dia juga pria yang memikul rasa bersalah besar. Mungkin itu bukan salahmu sepenuhnya, kata Yasmin pelan. Rian tersenyum pahit. Kalau aku nggak ngajak dia pergi waktu itu, dia masih hidup. Suasana hening sejenak. Yasmin ingin menghapus rasa bersalah itu, tapi ia juga sadar. Ia sendiri sedang berbohong soal identitasnya. Saat ia pamit, Rian menatapnya lama. Mbak Yasmin, saya nggak tahu kenapa, tapi rasanya kita sama-sama punya beban yang nggak semua orang ngerti. Kalimat itu menghantam Yasmin. Ia sadar, jika terus mendekat, cepat atau lambat, kebohongannya akan terbongkar. Tapi anehnya, hatinya justru ingin tetap berada di dekat Rian. Hari-hari berikutnya, Yasmin semakin sering bertemu Rian. Mereka mulai terbiasa sarapan bersama di warung kecil dekat toko material. Obrolan yang awalnya canggung kini terasa hangat. Namun, setiap kali Rian mendorong kursi rodanya, Yasmin merasakan tusukan rasa bersalah. Kebohongan itu semakin berat. Ia bukan janda, bukan lumpuh, dan rumahnya bukan di kompleks sederhana seperti yang ia klaim. Suatu sore, saat Rian mengantarnya pulang sampai gerbang komplek, Yasmin hampir saja mengaku. Rian, sebenarnya aku... Tiba-tiba, ponsel Rian berdering. Ia mengangkatnya. Wajahnya berubah tegang. Maaf mbak, saya harus pergi. Ada urusan. Tanpa banyak bicara, Rian berlari meninggalkannya. Yasmin terpaku. Ada nada panik di suara Rian, sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Malamnya, Yasmin tak bisa tidur. Ia ingin tahu apa yang membuat Rian tergesa-gesa. Ia mencoba menghubungi, tapi nomornya tidak aktif. Besoknya, Rian tak muncul di toko material. Rasa penasaran itu membuat Yasmin nekat. Ia memutuskan keluar rumah tanpa kursi roda, memakai kacamata hitam dan topi untuk menyamarkan wajah. Ia kembali ke toko material dan bertanya pada pemiliknya. Rian gak masuk, Bu. Pemilik toko menggeleng. Dia izin 3 hari, katanya ada urusan keluarga. Yasmin pulang dengan kepala penuh tanya. Urusan keluarga? Padahal dari ceritanya, Rian hanya tinggal sendirian setelah Rara meninggal. Siapa yang ia temui? Sore harinya, Yasmin melihat Rian dari kejauhan di sebuah rumah sakit kecil. Ia membawa tas besar, masuk lewat pintu belakang. Yasmin menunggu hampir 1 jam, tapi Rian tak kunjung keluar. Pikirannya berputar. Apa Rian punya rahasia lain yang ia sembunyikan?
sama seperti dirinya. Dan jika iya, apakah rahasia itu akan membuat mereka semakin dekat atau justru menghancurkan semua? Yasmin memutuskan untuk tidak pulang. Ia menunggu di mobil, matanya tak lepas dari pintu belakang rumah sakit. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Saat ia mulai berpikir untuk menyerah, pintu itu terbuka. Rian keluar, mendorong kursi roda. Di kursi itu, duduk seorang perempuan berusia sekitar 20-an, rambut panjang tergerai, wajah pucat, tangannya terkulai lemah di pangkuan. Yasmin tertegun. Rian berbicara pelan pada perawat yang ikut mengantar. Lalu ia mendorong perempuan itu menuju sebuah mobil tua yang terparkir di tepi jalan. Ia membantunya naik dengan hati-hati, memasang sabuk pengaman, lalu mengemudi pergi. Tanpa berpikir panjang, Yasmin mengikuti dari jarak aman. Mobil itu melaju ke arah pinggiran kota, hingga berhenti di sebuah rumah kecil sederhana. Rian menuntun perempuan itu masuk. Yasmin menunggu hampir setengah jam sebelum memberanikan diri mendekat. Ia melihat dari celah jendela yang tirainya sedikit terbuka. Di dalam, perempuan itu berbaring di ranjang. Rian duduk di sampingnya, menyuapkan makanan perlahan. Ekspresi wajahnya lembut, penuh perhatian. Yasmin merasakan sesak di dada. Siapa perempuan itu? Pacar? Istri? Atau seseorang yang Rian rawat? Saat itu, perempuan itu tiba-tiba tersedak. Rian sigap menepuk punggungnya, lalu memegang tangannya erat. "Tenang, Sinta. Aku di sini," ucapnya pelan. Nama itu menghantam telinga Yasmin. Sinta. Yasmin mundur perlahan, kembali ke mobilnya. Ia tak tahu harus merasa apa, cemburu, marah, atau penasaran. Di satu sisi, ia merasa dibohongi karena Rian tak pernah menyebut Sinta. Di sisi lain, ia sadar, ia juga menyimpan kebohongan besar darinya. Malam itu, Yasmin duduk di kamarnya, menatap kursi roda yang selama ini menjadi alat sandiwaranya. Untuk pertama kali, ia merasa mungkin Rian tak akan pernah memilihnya jika tahu kebenaran. Tapi ia juga tak yakin siapa sebenarnya Sinta di hidup Rian. Satu hal pasti, besok ia harus menanyakannya langsung. Pagi itu, Yasmin datang ke toko material lebih awal. Ia sengaja memilih dress putih sederhana, tetap duduk di kursi roda agar perannya tidak goyah. Rian tiba dengan wajah lelah, matanya sedikit sembab. "Pagi, Rian," sapa Yasmin, mencoba tersenyum. "Pagi, Mbak Yasmin," jawabnya singkat sambil menata barang. Yasmin menunggu sampai toko agak sepi sebelum mendekat. "Kemarin aku lihat kamu di rumah sakit," ucapnya pelan. Rian terhenti, lalu menatapnya tajam. "Kamu ngikutin aku?" Yasmin menelan ludah. "Aku cuma khawatir. Siapa perempuan itu?" Ekspresi Rian melembut, tapi suaranya berat. "Dia Sinta, orang penting buat aku." "Penting? Seperti apa?" desak Yasmin. Rian menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu. "Sinta, tunanganku, tapi 2 tahun lalu dia kecelakaan. Sama seperti Rara, adikku. Bedanya, Sinta selamat, tapi sejak itu dia nggak bisa berjalan dan sulit berbicara." Kata-kata itu membuat Yasmin terdiam. Jadi, Rian sudah memiliki seseorang yang ia jaga. Bahkan sebelum Yasmin muncul. "Aku rawat dia sendiri. Keluarganya sudah pergi ke luar negeri dan jarang menghubungi. Aku nggak bisa ninggalin dia," lanjut Rian. Yasmin mencoba tersenyum. Padahal dadanya terasa berat. "Kamu hebat," ucapnya pelan. Rian menggeleng. "Aku cuma menebus kesalahan. Kalau hari itu aku lebih hati-hati, Rara dan Sinta nggak akan seperti sekarang." Pembicaraan itu membuat Yasmin semakin sadar. Rian adalah pria yang benar-benar setia. Tapi kesetiaan itu bukan untuknya. Sepulangnya, Yasmin duduk lama di kamarnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, untuk apa melanjutkan kebohongan ini? Ia tahu Rian mungkin tak akan pernah berpaling dari Sinta, apapun yang terjadi. Namun, di sudut hatinya yang egois, Yasmin masih ingin mencoba. Keesokan harinya, Yasmin datang ke rumah kecil tempat Rian tinggal bersama Sinta. Ia membawa sekotak kue dan senyum ramah.
Rian tampak terkejut melihatnya di depan pintu. "Mbak Yasmin, kok bisa ke sini?" "Aku mau ketemu Sinta. Boleh?" tanya Yasmin lembut. Rian ragu sejenak, lalu mempersilakan masuk. Sinta duduk di kursi roda dekat jendela, menatap keluar. Wajahnya pucat, tapi cantik. Yasmin tersenyum dan memperkenalkan diri. "Halo Sinta, aku teman Rian." Sinta menoleh perlahan, bibirnya bergerak sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Yasmin mendekat, meletakkan kue di meja. Ia mulai bercerita ringan, berharap Sinta merasa nyaman. Rian menyiapkan teh di dapur, meninggalkan mereka berdua. Yasmin memanfaatkan kesempatan itu untuk memperhatikan Sinta. Ada tatapan sendu di matanya, seolah ia mengerti semua yang terjadi. Tanpa sadar, Yasmin berdiri dari kursi rodanya untuk mengambil tisu di rak. Gerakannya refleks, dan di detik itu juga ia menyadari kesalahan fatalnya. Sinta menatapnya lekat-lekat. Meski tak bisa bicara, matanya jelas menunjukkan keterkejutan. Yasmin buru-buru duduk kembali, berharap Sinta tidak akan memberitahu Rian. Tehnya sudah jadi. Suara Rian memecah ketegangan. Yasmin berusaha tersenyum normal. Hari itu berlalu dengan obrolan ringan. Namun, di perjalanan pulang, Yasmin merasa gelisah. Jika Sinta menceritakan hal ini pada Rian, semuanya akan berakhir. Tapi, dari tatapan Sinta tadi, Yasmin merasa perempuan itu tidak akan melakukannya. Entah kenapa. Malamnya, Yasmin berbaring sambil memikirkan rencananya selanjutnya. Ia sadar waktu tidak banyak. Cepat atau lambat, kebohongannya akan terbongkar. Satu-satunya cara bertahan adalah membuat Rian melihatnya sebagai seseorang yang layak dipertimbangkan. Meskipun ia tahu, hati Rian masih untuk Sinta. Di luar sana, langit malam gelap pekat, dan Yasmin tahu badai besar sedang menunggunya. Beberapa hari kemudian, Rian mengajak Yasmin dan Sinta berjalan sore di taman dekat rumah sakit. Udara sejuk, pepohonan rimbun, dan suara burung mengisi suasana. Yasmin duduk di kursi rodanya, sementara Rian mendorong Sinta. Mereka berhenti di dekat kolam kecil. Rian meninggalkan sebentar untuk membeli minuman. Yasmin dan Sinta pun sendirian. Sinta menatap Yasmin lama. Perlahan, tangannya bergerak di atas paha, menulis dengan jarinya. "Kamu bisa jalan." Yasmin membeku. "Sinta, aku..." Tiba-tiba terdengar teriakan. Seorang anak kecil tercebur ke kolam. Tanpa pikir panjang, Yasmin berdiri dan berlari ke tepi, mengangkat anak itu ke daratan. Orang-orang bertepuk tangan, memuji keberaniannya. Namun, di tengah kerumunan itu, Rian berdiri terpaku. Matanya menatap Yasmin, bukan dengan kekaguman, tapi keterkejutan. "Kamu nggak lumpuh?" Suaranya pelan tapi tajam. Yasmin terdiam, napasnya terengah. Ia mencoba mencari kata, tapi air matanya lebih dulu jatuh. "Maaf Rian, semua ini cuma sandiwara. Aku cuma mau tahu, kalau aku punya kekurangan, masih ada nggak yang mau menerimaku?" Rian menatapnya lama. "Kamu pikir kekurangan itu cuma soal fisik? Kebohongan juga kekurangan, Yasmin." Sinta memandang mereka bergantian, matanya basah. Rian menggenggam tangan tunangannya. "Aku nggak marah karena kamu bisa jalan. Aku marah karena kamu nggak percaya kalau ada orang yang bisa sayang sama kamu tanpa syarat." Yasmin menunduk. "Aku salah." Rian menghela napas, lalu mendorong kursi roda Sinta menjauh. Yasmin hanya bisa berdiri diam, menatap punggung mereka menghilang di antara pepohonan. Hari itu ia belajar bahwa cinta sejati tak perlu diuji dengan kebohongan. Dan kadang kehilangan seseorang bukan karena kita tak cukup baik, tapi karena kita tak cukup jujur. Cerita ini pun selesai. Yasmin duduk di ruang keluarga mewahnya yang dingin oleh